Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ketemu Ramadan. Banyak orang mau ketemu Ramadan tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita bersyukur karena kita masuk bulan suci Ramadan. Apalagi ini sudah masuk hari ke-15, berarti sudah separuh perjalanan, tinggal sedikit lagi. Panitia memberi saya judul arti dan makna ibadah. Kalau kita baca surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Aku, kata Allah. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari apa-apa sesungguhnya, bukan mau cari jadi wali kota, kepala dinas, tapi tujuan Allah menciptakan kita itu untuk tunduk dan patuh kepadanya. Kalau kita lihat ibadah menurut bahasa atau pengertiannya, bahwa al-ibadatu at-taqarrubu ila Allah bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Ibadah adalah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi mudah sekali itu pengertian ibadah, tidak susah. Biimtisali awamirihi, melaksanakan perintahnya, wajitinabi nawahihi. Itu saja dua pokok bahasanya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selesai. Tapi implementasinya yang perlu dijelaskan. Teorinya gampang, pelaksanaannya perlu kita uji. Jemaah sekalian, menurut pengertian yang lain bahwa ibadah itu dibagi dua dalam Islam. Ada ibadah yang diatur tata caranya, ada ibadah yang tidak diatur. Ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Sama salat ini, salat subuh tidak boleh kita mau tambah 3 rakaat, atau kita mau, dia bilang, Ustaz kurang bagus kalau selalu menghadap ke barat atau kiblat. Coba-coba sekali-sekali kita menghadap ke timur, karena di situ terang. Tidak, sudah ditetapkan caranya. Haji ya di Mekah saja, tidak
tidak boleh di tempat lain. Dia bilang terlalu mahal kalau kita ke Mekah. Sekali-sekali kita cari tempat yang dekat-dekat saja, Mencoloe. Ya, ada gunung di atas sini seperti belakang ini, di situ saja kita tawaf. Tidak boleh, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tapi ada ibadah yang tidak diatur. Membantu orang, bersedekah. Sedekah lain dengan pengertian zakat. Kalau zakat ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Itu juga diatur. Tapi kalau membantu orang itu juga sedekah. Tabassamu ila wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Kalau kita bertetangga lalu baik-baik, itu juga sedekah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jangan bertetangga tapi tidak bicara. Kalau pas ketemu di lorong, satu balik kiri, satu balik kanan, akan ada bombekku. Bagaimana tidak baku bombek? Karena kalau menyampi bersih rumahnya, bersih halamannya, sampahnya disimpan di tetangga. Ketawa ibu-ibu, berarti ada pelakunya. Menjemur di pagarnya orang, nada tuh di rumahnya. Parkir mobil seenaknya, rumahnya RSSS, rumah sempit sedikit semennya, mau pergi beli mobil, tidak ada pekarangan, tidak ada bagasi atau garasi, tarasi. Kalau beli mobil, siapkan dulu garasinya. Jangan di jalanan disimpan, orang mau lewat, apalagi di tengah-tengah. Jadi beli mobil Pak, parkir depannya masjid luas. Itu ibadah semua itu. Jangan selalu ibadah itu salat, puasa. Jadi pengertian ibadah itu berbuat baik kepada orang. Itu asalnya buah itu ibadah itu. Khairun nas ampahu linnas. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah salat, sudah puasa, sudah apa. Tapi banyak juga orang tidak salat, tidak puasa, karena merasa dirinya cukup. Selalu dikasih rezeki oleh Allah dan bilang, buat apa saya puasa, buat nah bagus di hidupku. Iya masih bagus, Allah kasih kau kesempatan, namanya istidraj. Dikasih kau kesempatan taubat. Ini manusia nanti susah baru kembali kepada Allah. Innal insana khuliqa halwa. Manusia itu susah sekali waktu diciptakan. Idza masyahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah baru dia mengeluh. Wa idza masyahu khairu manua. Kalau dikasih rezeki gigil, galang, paku jambatan. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau baik-baik sama tetangganya.
Nanti dikasih penyakit baru ingat Tuhan. Nanti mau pensiun baru rajin ke masjid, pret. Selama ini di mana kok? Nanti bermasalah rumah tangganya baru menghadap ya Allah, kenapa begini istri? Nah, tinggalkan. Katanya doainu. Jadi kalau pensiun kita mau apa kita mau? Jangan nanti Anda bermasalah baru cari Tuhan. Anaknya narkoba baru mengeluh. Karena kau sibuk urus dirimu sendiri, kau tidak urus anakmu. Yang kau tahu bikin anak. Ya. Istrimu bermasalah baru kau cari Tuhan. Tapi memang istri itu dalam anak itu dalam Al-Quran perlu kita hati-hati, Pak. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu itu musuh bagi kamu. Coba lihat itu Rafael. Gara-gara anaknya memukul David, sampai bapaknya dicari hartanya. Pensiun dikasih berhenti kerja kok dong. Ditangkap lagi KPK. Dicari lagi itu uangnya 32 miliar didapat. Tasnya istrinya, tidak ada yang di bawah 100. Jutaan, puluhan juta. Tas saja ini, Pak. Nah kalau mimbar kain harganya. Jadi istri dan anak itu dalam Al-Quran kita hati-hati juga. Jangan bilang setia, pret. Coba bayangkan Pak, kalau bulan-bulan begini mau lebaran, nah tagih semua. Mana THR-ku? Mana gaji 13? Mau kak beli baju, kudung. Jangan pulang dulu Bu, kita berceramai. Coba bayangkan Pak, nada sakit itu. Dia beli baju bukan untuk kita, untuk orang lain. Nah kasih cantik dirinya. Nah makeup nih. Apalagi kalau mau pergi pesta, paling cantik ya, Pak. Tapi bukan untuk kita, untuk orang. Yang kita kasih uang ini untuk orang yang berdandang. Kalau tidur bisa sebentar malam, pakai daster nanya keke nih. Kacina mau ku 1 minggu tidak ada cuci, itu terus nak pakai. Nggak ada di sini, tahu nggak ada di sebelah ya, di sebelah. Memang gue cerita di sebelah supaya tidak marah di sini. Kalau bikin kue Pak, kalau lebaran, nah larang kita yang makan di toples. Jangan marah itu Pak, untuk tamu itu. Yang mana kita itu di bilik-bilik yang sudah hancur-hancur. Ini apa kok? Bajiki sama lu. Untuk tamu itu Pak, bukan untuk kita. Yang mana saya itu yang hancur kayak hitam, hangus. Baiklah. Jadi kalau kita tidak kasih Pak uang di hari ini tutup toko. Adakah? Kenapa ada? Warna piro. Adakah? Tidak ada. Tutup toko. Pasar buntung. Coba bayangkan Pak, kita kasih uang tidak kalau kita tidak didik baik-baik istri kita dengan agama. Jadi Nabi saja itu Pak,
Setengah mati juga mengurus istri. Memang 13 istrinya. Kita satu cerewetnya bukan main. Tapi Nabi ini tidak gampang. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu ibadah ini adalah kebutuhan. Bahkan di hadis Qudsi itu dikatakan, man adali waliyan fazantu lahu bil harbi. Siapa yang musuh waliku, saya umumkan untuk berperang kepadanya, kata Allah. Siapa itu wali? Ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak makin dekat hamba-Ku itu kecuali melaksanakan perintah-perintah yang sudah diwajibkan. Jadi salat wajib, puasa wajib, dan semua yang diwajibkan oleh kita laksanakan. Wa ma la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau kita tambah sunnah-sunnah, salat sunnah, salat lain, salat tarawih, puasa sunnah, sedekah-sedekah, itu makin dekat kepada Allah. Kalau kita makin dekat kepada Allah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, idza sami'a, kalau dia mendengar, maka bukan lagi telinganya dia pakai mendengar, tapi telingaku, kata Allah. Kalau dia berjalan, maka bukan dia kakinya dia pakai berjalan, tapi kakiku dia pakai berjalan. Fa iza sa'alani, kalau dia meminta kepada aku, saya akan beri. Kalau dia minta perlindungan, saya akan lindungi. Ini dia disebut, ini takwa, Pak. Orang yang bertakwa ini nanti Allah beri jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Apa saja dia minta. Jadi tidak gampang. Jadi kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, melaksanakan juga yang sunnah-sunnah, apalagi kita menghindari yang haram, melaksanakan yang wajib, maka Allah nanti menjadi pelindung kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.